Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aniseptia NIM A1C319019 dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika, kelas reguler A, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang luxmeter. Bagaimana prinsip kerjanya, cara kerjanya, dan cara pengukurannya. Cahaya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Pencahayaan yang baik yaitu pencahayaan yang memungkinkan kita dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas. Besarnya intensitas cahaya perlu diketahui karena pada dasarnya manusia memerlukan pencahayaan yang cukup. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi kondisi suatu tempat, misalnya kelembapan, suhu, dan lain-lain. Nah, alat untuk mengukur intensitas cahaya ini dinamakan luxmeter. Luxmeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan. Biasanya digunakan dalam ruangan. Kebutuhan pencahayaan setiap ruangan terkadang berbeda. Semuanya tergantung dari disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Untuk mengukur tingkat pencahayaan dibutuhkan sebuah alat yang bisa bekerja secara otomatis, mampu mengukur intensitas cahaya dan menyesuaikan dengan cahaya yang dibutuhkan. Alat ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Sensor yang digunakan pada alat ini adalah fotodiode. Sensor ini termasuk ke dalam jenis sensor cahaya atau optik. Sensor cahaya atau optik adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenal suatu daerah tertentu. Kemudian, dari hasil dari pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel. Berbagai jenis cahaya yang masuk pada luxmeter, baik itu cahaya alami ataupun buatan, akan mendapatkan respon yang berbeda dari sensor. Berbagai warna yang diukur akan menghasilkan suhu warna yang berbeda dan panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, pembacaan yang ditampilkan, hasil yang ditampilkan oleh layar panel akan adalah kombinasi dari efek panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor fotodiode. Pembacaan hasil pada luxmeter dibaca pada layar panel LCD atau liquid crystal digital, yang format pembacaannya pun memakai format digital. Format digital sendiri di dalam penampilannya menyerupai angka 8 yang terputus-putus. LCD pun mempunyai karakteristik, yaitu menggunakan molekul asimetrik dalam cairan organik, transparan, dan orientasi molekul diatur dengan medan listrik eksternal. Alat pengukur cahaya tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mendukung proses pengukuran dengan baik. Di dalam alat ini dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh layar panel sensor cahaya. Penggunaan luxmeter biasanya sangat dibutuhkan di dalam dunia bisnis maupun industri. Akan tetapi bukan berarti jika di dalam kehidupan sehari-hari tidak penting menggunakan alat ukur tersebut. Setiap orang tentunya ingin mendapatkan kapasitas cahaya yang cukup agar sensor dalam otak bisa menggunakannya sesuai dengan porsi yang sudah dibutuhkan. Oleh karena itu,
Tidak ada salahnya untuk mengukur terlebih dahulu tingkat cahaya yang ada dalam suatu tempat atau ruangan, agar nantinya dapat mendapatkan jumlah cahaya yang maksimal. Sebelum menggunakan alat ukur cahaya tersebut, pastikan terlebih dahulu baterainya masih terisi penuh. Jika tidak, akan sangat mengganggu apabila di tengah-tengah kegiatan mengukur baterai tiba-tiba habis. Selain itu, ada lagi hal yang penting yang harus kamu perhatikan, yakni kondisi sensor cahaya. Sensor cahaya memiliki layar sentuh yang cukup sensitif, sehingga kamu harus benar-benar menjaga kebersihan dan juga ketika proses pengukuran harus ditempatkan pada sudut area yang tepat. Berikut terdapat langkah-langkah prosedur penggunaan alat ukur cahaya tersebut yang sangat mudah dilakukan, yaitu langkah pertama adalah nyalakan alat terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on atau yang memiliki gambar bulat dengan garis di tengahnya. Yang kedua adalah pilihlah kisaran range untuk dijadikan patokan saat proses pengukuran. Tekan tombol berwarna merah yang bertulisan range. Lalu, pilih 3 kisaran level yang ditampilkan, yakni 2000 lux, 20.000 lux, dan 50.000 lux. Lalu, langkah yang ketiga adalah mengarahkan sensor cahaya pada sudut area yang ingin diketahui. Jumlah intensitas cahayanya pastikan untuk mengarahkan pada tempat yang strategis, agar nantinya sensor cahaya yang diperoleh benar-benar akurat. Kemudian, setelah ketiga proses tersebut dilakukan dengan baik, Anda bisa menunggu sejenak dan nantinya hasil dari pengukuran akan muncul pada layar panel. Cara membaca hasilnya bergantung pada kisaran range yang dipilih, kemudian dikalikan dengan jumlah lux, 1 lux. Terdapat 3 kisaran pengukuran, yaitu 2000, 20.000, dan 50.000 lux. Hal tersebut menunjukkan kisaran angka atau batasan pengukuran yang digunakan pada pengukuran. Memilih 2000 lux hanya dapat dilakukan pengukuran pada kisaran cahaya kurang dari 2000 lux. Memilih 20.000 lux berarti pengukuran hanya dapat dilakukan pada kisaran 2000 lux sampai 19.990 lux. Memilih 50.000 lux berarti pengukuran dapat dilakukan pada kisaran 20.000 lux sampai 50.000 lux. Jika ingin mengukur tingkat kekuatan cahaya alami, lebih baik menggunakan pilihan 2000 lux agar hasil pengukuran terbaca lebih akurat. Spesifiknya, ini tergantung kecanggihan alat. Apabila dalam pengukuran menggunakan range 0 sampai 1999, maka dalam pembacaan pada layar panel dikalikan 1 lux. Bila menggunakan range 2000 sampai 19.960, dalam pembacaan hasil pada layar panel dikalikan 10 lux. Bila menggunakan range 20.000 sampai 50.000, dalam membaca hasil dikalikan dengan 100 lux. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya tentang luxmeter ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.